Puji Tuhan, kalau saat ini saya mampu berdiri di tempat ini, ya. 1 minggu yang lalu saya ke rumah sakit, bukan menjenguk orang, tetapi saya sendiri yang harus opnam di rumah sakit selama kurang lebih 4 hari, dan Tuhan pulihkan, ya. Tuhan begitu baik, ya. Saya bisa merenungkan satu hal di sela-sela saya sakit, bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu sangat baik. Dia membentuk anaknya bukan cuma pada waktu masih muda, sampai dengan usia berapapun dia tetap membentuk supaya kita makin disempurnakan seperti Kristus. Ya, saya percaya tidak ada maksud yang jahat di hati Tuhan, karena Tuhan itu kasih dan Tuhan itu baik. Sehingga apapun yang saya alami, saya percaya saat ini bahwa Tuhan itu sangat-sangat baik. Hari ini saya tidak mau memberitakan diri saya, apa yang terjadi dalam diri saya, tetapi yang menjadi tugas saya memberitakan firman Tuhan. Sehingga yang saya persiapkan kata-kata, setiap hal yang akan saya sampaikan adalah firman Tuhan. Bukan sekali-kali saya ingin memberitakan diri saya, karena diri saya tidak pantas diberitakan, tetapi yang diberitakan adalah kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 13 saja. Ya. Satu hal yang sangat luar biasa yang saya terima di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan 13 ini, sehingga gak kuat kalau gak saya sampaikan kepada jemaat di tempat ini. Ya, saya bacakan. Segala sesuatu halal bagiku. Ini yang ngomong ini Rasul Paulus. Dia berbicara ini dengan integritas sebagai seorang rasul yang sangat, kalau orang Surabaya ngomong mumpungi itu sesuatu yang nyata benar, integritasnya nyata benar sebagai seorang rasul. Sehingga dia berani berkata seperti ini, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi segala sesuatunya halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, dia ulangi lagi, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ini sangat dalam sekali, ya. Dan ini menyangkut kehidupan setiap anak Tuhan. Dan ini bisa terjadi bagi kehidupan siapapun juga, termasuk diri saya. Sehingga Tuhan bentuk. Tuhan bentuk, dan kalau dibentuk sama Tuhan itu namanya dibentuk ya. Namanya dibentuk pertama kali pasti sakit, gak enak ya. Gak ada sesuatu yang dibentuk itu santai dan enak. Karena dibentuk itu dari biasanya yang seperti ini, Tuhan ubah. Jadi satu kebiasaan yang Tuhan ubah, itu pasti gak enak. Dan bentuknya ini gak enak, gitu aja. Jadi berat sekali. Dan ini bisa terjadi bagi setiap anak Tuhan. Dan melalui firman ini kita mulai belajar. Semua orang ingin dibentuk Tuhan. Semua orang dibentuk Tuhan supaya makin disempurnakan di dalam Kristus. Kalau kita ngomong aku gak mau dibentuk, aku sudah cukup seperti ini, gak mungkin. Karena firman Tuhan selalu mengajarkan setiap anak Tuhan pasti Tuhan bentuk. Menuju ke sempurnaan di dalam Kristus. Dari sini kita harus sadar dan kita harus tahu. Tetapi pembentukan Tuhan itu kalau saya gariskan, ya, saya sayang masih belum bisa pakai
PowerPoint atau apa. Sebetulnya pembentukan Tuhan itu sangat luar biasa sekali kalau saya gambarkan. Pembentukan Tuhan itu selalu lurus. Kalau saya gambarkan ini lurus. Nah, manusia dalam kehidupan manusia itu kalau sudah lurus, Tuhan nggak bentuk, tapi nggak ada manusia yang bisa lurus. Bener nggak? Semua manusia itu mesti jalannya bengkong-bengkong. Bengkong-bengkong itu berarti apa? Tidak sesuai sama kehendak Tuhan, tidak sesuai sama firman Tuhan. Makin kita bengkongnya makin apa? Jauh dari hal yang lurus. Pada waktu dikembalikan ke yang lurus itu, sakitnya setengah mati. Sehingga kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, bengkongnya kita sedikit. Mau diluruskan itu, ya sakit tetap tidak enak, tapi nggak sesakit pada waktu kita sudah berjalan sampai jauh. Sehingga Tuhan pada waktu kembalikan, itu sakitnya luar biasa. Kita belajar dari bangsa Israel, 40 tahun dia dibawa di padang gurun, putar di sana. Itu sakitnya luar biasa. Ya, berat. Tapi ada orang yang barusan mungkin 40 tahun sudah sampai Kanaan, dekat di sana itu baru umur berapa tahun masih jalannya nggak terlalu bengkok, pada mau menuju Kanaan, dia tidak mengalami satu hal yang sangat berat di dalam kehidupannya. Nah ini kita mau belajar. Siapa yang mau ditekuk sama Tuhan dalam posisi yang sudah jauh sekali, atau masih sedikit Tuhan kembalikan, sedikit Tuhan kembalikan. Kan lebih enak sedikit Tuhan kembalikan, no? Daripada sudah terlalu panjang, terlalu jauh, kebawa kepada arus, Tuhan kembalikan, sakit. Saya alami itu. Sakit luar biasa, semua orang nggak tahu. Tapi yang paling tahu siapa? Tuhan sama diri kita sendiri. Nggak peduli, kamu pendeta, kamu siapapun juga. Tuhan bentuk. Tuhan kembalikan kepada hal yang lurus. Nah ini, ayat ini sangat luar biasa sekali. Apa hubungannya dengan apa yang saya katakan dalam pembukaan itu? Sebelumnya saya ingin menyampaikan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Di ayat sebelumnya, Jemaat Korintus ini banyak permasalahannya. Ya, dikatakan yang di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, mereka itu banyak sekali melakukan pencabulan. Ya, pencabulan itu bukan berarti cuma urusan seks saja. Pencabulan itu bermacam-macam. Karena di sini nanti dikatakan soal makanan, soal apa, yaitu apa? Mengenakan apa? Kalau saya tulis itu terikat, ya, terikat dengan kenikmatan tubuh. Terikat dengan kenikmatan tubuh. Banyak sekali orang yang terikat dengan kenikmatan tubuh. Dan banyak sekali hal-hal yang membuat kita bisa beralasan, gak apa-apa toh. Kan ada firman, kita ini tugasnya menjaga tubuh kita. Sehingga kalau kita manjakan tubuh kita, kan gak apa-apa. Masa kita harus gak boleh menikmati tubuh kita, kita harus menjadi seorang yang menderita. Harus kita batasi kenikmatan tubuh seperti orang-orang tertentu, ya. Gak mau makan daging, gak mau makan hal-hal yang enak-enak, yang dimakan itu cuman sayur, kacang, dan seperti itu. Pakai pakaian cuma satu warna coklat saja, ya. Kalau di GBPS mungkin putih saja, gak boleh warna-warna, saya pakai warna, ya. Apakah itu yang dikatakan sebagai yang benar? Juga bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud terikat oleh sesuatu di dalam kenikmatan tubuh, itu bukan yang seperti itu. Kita nanti akan bisa melihat, ya, apa itu keterikatan sesuatu yang sangat-sangat bahaya ini. Saya renungkan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku. Berarti berbicara setiap anak Tuhan yang sudah menerima Kristus di dalam hidupnya, itu memiliki satu kebebasan.
Tidak ada satu ikatan apapun juga. Kebebasan ini dinyatakan melalui diri Kristus. Amin. Kita tidak terikat. Kita mau makan, soal makanan dulu ya. Kita mau makan B2, enggak apa-apa. Soal makanan, kita mau makan apapun juga, enggak apa-apa. Karena firman Tuhan berkata apa? Apa yang masuk tidak menyebabkan dosa karena nanti keluar. Ya, enggak ada masalah. Ini soal makanan. Jadi ada satu kebebasan, ada satu jaminan bahwa segala sesuatu yang kita makan itu tidak mempengaruhi yang namanya keselamatan. Enggak ada. Kita bebas mau makan apapun juga. Apapun tidak membuat seseorang itu batal masuk ke surga. Bebas. Tapi ini dikatakan apa? Segala sesuatu halal bagiku. Halal itu berarti apa? Betul-betul enggak ada masalah. Bebas. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Hati-hati di sini. Segala sesuatu yang diberi kebebasan sama kita harus kita batasi. Berguna apa enggak ini bagi tubuh kita? Berguna enggak kalau kita lakukan ini untuk memuliakan Tuhan? Ini yang orang suka salah. Ini kalau saya berbicara soal makanan, soal yang lain-lainnya, sangat banyak. Dan ini bisa mengikat kita. Nanti kita sama-sama belajar lebih dalam. Saya sampai mikirkan, aduh Tuhan, pada waktu kau mau membentuk aku di dalam ayat ini, aku sudah terlalu jauh larinya. Dan aku benar-benar minta ampun sama engkau, supaya aku dikembalikan ke jalan yang lurus di dalam engkau. Dan saya sharekan jangan sampai jemaat di tempat ini mengalami hal yang ini. Tidak sadar karena tidak tahu. Seolah-olah hal ini menjadi satu hal yang biasa. Tetapi kita harus ingat loh. Kita harus percaya dengan iman yang benar loh ya. Bahwa kalau kita mengaku sebagai anak. Dan kalau kita memang merasa bahwa kita orang pilihan Allah. Dan kita merasa bahwa kita ini bukan merasa saja, tapi kita yakin dengan iman bahwa kita ini adalah anak Allah. Harusnya kita siap dibentuk loh. Tidak ada dispensasi, tidak ada. Ya wis kamu karena sudah berjasa besar sama aku, karena kamu sudah melakukan ini, ada kekecualian bagi kamu gak usah bentuk. Kita ingat dari belajar sejarah perjanjian lama. Musa itu jasanya, kalau dibilang jasa loh ya, tapi bukan jasa, itu kasih karunia kalau Musa itu mampu melakukan hal yang demikian. Tapi secara manusia, Musa itu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, itu tidak main-main, memimpin 2 juta orang keluar dari Mesir, dan dia melakukan banyak hal secara luar biasa. Kalau orang saat ini di dalam pelayanan banyak yang ngomong, aku sudah berkorban, karena pekerjaan Tuhan yang demikian aku mengasihi, aku yang dulunya gajinya sekian, suka ngomong seperti gitu, aku tinggalkan, aku melayani Tuhan dengan gaji yang sedikit saja aku mau. Ingat, Musa itu putra mahkota, diangkat sebagai seorang keponakannya Fir'aun. Dia melepaskan itu semua dan dia ikut Tuhan. Dan Tuhan hajar dia bermacam-macam. Tapi pada akhirnya Musa bengkok enggak? Tetap bengkok. Tuhan bentuk enggak? Tuhan hantamkan sampai yang terakhir. Dan akibatnya apa? Musa enggak masuk Kanaan. Itu pembentukan dalam diri Musa yang paling berat. Elia, Tuhan bentuk enggak? Tuhan bentuk secara luar biasa. Dia melawan 400 Nabi Baal plus 800, dia potong semua kepalanya Nabi Baal itu. Tapi Tuhan bentuk dia secara luar biasa. Akhirnya dia ketakutan dan oleh Isabel dia mau bunuh diri. Daud Tuhan bentuk enggak? Bentuk. Daud itu seorang raja yang sangat luar biasa. Dia gerak luar biasa. Pada waktu dia menang, dia sombong, dia ngomong, dia menghitung semua. Tuhan bentuk dia, Tuhan hantamkan dia dengan secara luar biasa. Siap di dalam kehidupan anak Tuhan.
Tuhan bentuk bukan dihancurkan, tapi Tuhan bentuk makin dimuliakan di dalam dia. Amin. Itu kita harus siap dalam hal ini. Saat ini siapapun yang sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita enak-enak, aku lakukan hal yang gak benar, aku gak kok Tuhan diam aja. Oh Tuhan mengasihi aku karena aku saat ini sudah melakukan hal yang baik sehingga Tuhan biarkan aku. Hati-hati. Yang pertama, mungkin kau bukan anak Tuhan. Yang kedua, mungkin belum waktunya Tuhan bentuk engkau. Tuhan biarkan, bukan berarti Tuhan membiarkan, tetapi pada saatnya Tuhan bentuk, sakitnya luar biasa. Sakit luar biasa seperti itu. Oleh karena itu, bagi Anda yang saat ini sudah bengkong, mulai luruskan. Apa yang bengkong? Nanti kita sama-sama belajar. Kita tahu, di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, banyak hal yang membuat kita jalannya sudah tidak lurus. Bahwa jalannya kita sudah bengkong. Karena di dalam ayat ini, kita suka ngomong apa? Segala sesuatu halal bagiku. Jadi seolah-olah kita sebagai orang Kristen itu, segala sesuatu sudah bisa kita lakukan karena sudah ditanggung oleh Kristus. Tidak ada masalah. Yesus kok yang lakukan. Aku sudah masuk surga pasti karena aku percaya Yesus. Hanya Yesus yang membuat aku masuk surga, bukan perbuatanku gini. Tapi harus diingat. Di dalam kitab Roma, banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa keselamatan itu bukan murahan. Ya, tetapi keselamatan itu sesuatu yang sangat mahal. Saya bisa bukakan di dalam Roma pasal 6, kita belajar dulu pelan-pelan. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nanti kita semua introspeksi di dalam diri kita. Ayat ini hati-hati sekali pada waktu kita baca ayat ini. Itu bisa menjadi satu kekuatan dalam diri kita. Tapi kalau kita diputar balikan, ayat ini akan menjadi satu bumerang dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika demikian, ya, sebelumnya coba dibacakan Roma pasal 5 ayat 20 dulu. Roma pasal 5 ayat 20 dulu. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ayat ini ya, kalau saya artikan gini, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi nyata. Jadi hukum Taurat itu apa? Larangan-larangan itu loh. Itu diberitahu kepada setiap umat, enggak boleh ini, enggak boleh ini. Sebelumnya enggak ada hukum Taurat, orang enggak ngerti bahwa ini benar, ini sesuai dengan Tuhan yang mau, ini tidak boleh sama Tuhan, kita kan enggak ngerti. Sama sekali enggak ngerti. Hukum Taurat diberikan, orang jadi ngerti, oh ini Tuhan boleh, oh ini Tuhan ngomong enggak boleh. Sehingga pada waktu kita sudah tahu seperti itu, dan kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, Dia telah menebus dari segala dosa saya, dan kita tahu, ternyata aku ini banyak melanggar hukum-hukum Taurat. Banyak sekali hukum Taurat yang saya langgar dalam kehidupan saya, tetapi karena kasih karunia Tuhan, yang namanya hukuman yang harusnya aku terima, telah diterima di kayu salib, sehingga aku menerima satu kebebasan, sehingga aku menerima satu keselamatan di dalam Kristus. Jadi aku makin tahu segala sesuatu yang aku lakukan itu, banyak sekali dosa-dosa yang aku lakukan. Tetapi pegang Yesus, aku tidak merasa bahwa aku ini berdosa lagi karena Yesus sudah menyelamatkan hidupku. Ayat ini dipegang terus, sehingga dalam kehidupan kita, ya, kalau kita nggak mau baca ayat selanjutnya, yang terjadi apa? Pada waktu kita melakukan dosa, kita ngomong apa? Ya enggak apa-apa, Tuhan sudah menyelamatkan aku, nanti Tuhan ampuni aku. Ini manusiawi, aku gak kuat, aku harus lakukan ini, nanti aku minta ampun beres.
Ini terus terjadi dalam kehidupan kita. Bentuknya apa? Bisa katanya orang dosa kecil, dosa besar, mau kecil, mau besar, pokoknya dosa. Tidak ada kompromi dalam Tuhan. Yang disebutkan tadi di segala sesuatunya halal bagiku, karena seolah-olah Kristus sudah memberi satu keselamatan. Kristus sudah memberi satu kemenangan di dalam segala dosa kita. Itu di dalam alam sadar kita, tanpa kita sadari, ada sesuatu yang membuat kita sakit. Nah, kalau berbicara alam sadar, ini saya alami dalam kehidupan saya. Saya mau tanya, di dalam kehidupan manusia, ya, manusia ini memiliki apa? 5 panca indera, benar ya? Hidung, pencium, lidah, pengecap, kulit, rasa, terus apa? Mata, melihat, kuping, mendengar. Di dalam kehidupan kita, yang paling kita nikmati, seolah-olah 5 ini fungsinya bisa membuat kita nikmat dalam kehidupan kita. Kenikmatan tubuh, kenikmatan segala sesuatu ini melalui 5 indera. Kalau orang tidak ada 5 indera, orang ini berarti koma, ya. Di rumah sakit tidak ada rasa apa-apa, tenut, itu 5 inderanya selesai. Tapi selama kita hidup, kita memanjakan apa? Kelima indera ini dalam kehidupan kita. Yang paling bahaya, yang menguasai di alam sadar kita itu yang mana? Oleh karena itu firman Tuhan selalu ngomong apa? Iman itu datangnya dari mana? Dari mendengar dan melihat. 2 indera ini, apakah kita gunakan untuk makanan rohani kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Mata kita sering untuk membaca firman. Telinga kita sering mendengarkan firman. Segala sesuatu yang positif-positif itu masuk melalui apa? Untuk kepentingan batinia kita. Batinia kita ini perlu dimakan, dikasih makanan apa enggak? Perlu. Batinia kita ini makannya melalui apa? Mata sama telinga. Enggak bisa batinia kita ini dikasih makanan melalui perasa. Megang-megang gini batinnya bisa bisa kuat. Atau melalui makan, merasa mulutnya enak bisa kuat. Atau melalui apa yang satunya itu? Penciuman, kita bau-bau gini, iya kalau kelenian itu ya, bau menyan imannya jadi kuat. Kemenyan, tetapi kan bukan dari situ. Kalau yang 3-3-nya ini untuk kepentingan kenikmatan tubuh. 2 hal ini yang penting, ini juga bisa kenikmatan tubuh, mendengar audio kenikmatan tubuh. Tapi kalau yang didengar cuma audio, musiknya apa-apa, bukan untuk musik sesuatu yang sifatnya untuk mengisi kerohanian kita, mata kita yang kita pakai bukan untuk mengisi kerohanian kita, makanan kita, sehari-hari yang kita masukkan itu apa? Ketemu dengan si A, si B, si C, yang diomongkan bukan firman Tuhan. Yang diomongkan bukan hal-hal yang menyangkut kebenaran. Yang diomongkan tentang stres. Yang diomongkan tentang penyakit. Yang diomongkan tentang apa lagi? Masalah. Itu di alam sadar kita, itu terekam di dalam pikiran kita. Saat-saat tertentu, tanpa kita suruh, dia itu keluar sendiri dalam pikiran kita. Dan menekan hati kita secara luar biasa. Akhirnya kita menjadi stres dan diteruskan jadi depresi. Tanpa kita sadari hal ini, terjadi terus-menerus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan selalu mengajarkan kita, hendaknya kau selalu memujiku. Hendaknya kau selalu mendengar firmanku. Hendaknya kau selalu berdekatan denganku. Ini penting sekali dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Kerohanian kita ini sangat penting. Sekarang itu banyak sekali orang yang tidak sadar mengalami sakit yang seperti ini. Di alam sadarnya itu menekan dalam kehidupannya, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena apa yang
dibaca, apa yang dilihat dalam sehari-harian, yang sifatnya bukan mengisi kerohaniannya, tapi yang dibaca, apa yang masuk dalam hatinya itu cuma sesuatu yang sifatnya duniawi. Sifatnya segala sesuatu yang sifatnya cuma apa? Menyenangkan tubuh ini terus. Dan itu sangat bahaya dalam kehidupan kita. Ini penting. Kalau Anda tidak mau mendengarkan hal ini, suatu saat Anda akan menjerit. Anda akan kaget, kenapa aku bisa seperti ini? Padahal kalau seumpama ya, saya kasih gambaran. Di dalam Injil Matius, saya teringat ini, Injil Matius, orang yang suci hatinya. Injil Matius pasal yang Injil Matius pasal yang ke-5 ya. Ayat yang berapa? Ayat yang berapa itu? Orang yang suci hatinya. 8 ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Suci hatinya ini apa sih? Apakah orang yang bertapa, apakah orang ini? Orang tidak mengerti sama sekali. Suci hatinya ini apa? Kalau saya selidiki di dalam perjanjian lama, suci hatinya ini yang mengakui, yang bisa mengerti dan mengakui segala sesuatunya Allah itu baik. Allah itu kasih. Tidak curiga sama Allah. Ya. Dia akan mengalami satu kebahagiaan dalam hidupnya. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kata melihat Allah ini menunjukkan satu hal di mana bila seseorang tidak curiga sama Allah. Bila seseorang bisa mengakui segala kebaikan Allah dalam hidupnya, dia berbahagia. Nah, orang ini bisa mengakui, orang ini bisa merasakan bahwa Allah itu baik tanpa mengerti firman Tuhan, tanpa merenungkan firman Tuhan setiap hari, gak mungkin bisa. Gak mungkin bisa. Oleh karena itu banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan hal yang demikian. Rasul Paulus mengajarkan, latihlah dirimu setiap hari seperti seorang atlet. Ini gak main-main. Kalau kita memang anak Tuhan, mengaku anak Tuhan, ini memang perlu dan sangat perlu. Saya ngomong seperti ini karena saya alami sendiri dalam kehidupan saya. Tadi sebelum ibadah mulai, saya ketemu sama leader dan leader juga mengakui hal yang seperti ini sama saya. Pada waktu COVID besar-besaran terjadi, pada waktu dia kena COVID, ketakutan terjadi secara luar biasa. Cemas, luar biasa. Mau doa pun rasanya berat. Kenapa terjadi seperti itu? Padahal setiap hari, setiap saat, dia muji Tuhan, dia nyembah Tuhan. Ada satu hal, saya hari ini di atas mimbar, saya ngomong, saya bicara firman Tuhan, jadi saya tidak ada dibatasi oleh segala sesuatu. Ya, ini semua untuk kepentingan diri kita sendiri. Tuhan gak perlu kok, tapi kepentingan diri kita sendiri. Seorang leader yang setiap hari, setiap minggu, mungkin dalam satu minggu berapa kali sudah menyembah Tuhan, tapi di dalam kehidupan sehari-harinya, ya, hubungannya dengan Tuhan tanpa dibangun dengan yang baik. Artinya apa? Makanan rohaninya harus setiap saat dimasukkan dalam hidupnya, merenungkan firman Tuhan, kupingnya dipakai untuk mendengarkan firman Tuhan, matanya dipakai untuk membaca firman Tuhan. Jauh lebih banyak mana dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Di dalam dunia ini kan sebegitu berat toh, yang dimasukkan di dalam kupingnya apa pada waktu itu? Ya YouTube, waduh COVID ini bagaimana? Sekarang yang mati berapa orang? Sekarang yang ini berapa orang? Sekarang yang ini berapa orang? Waduh tambah banyak di Surabaya. Waduh tambah seperti gini. Di dalam bawah sadarnya, segala sesuatu yang masuk dalam pikiran dan mata, melalui mata dan pendengarannya,
Ini berdampak kepada satu hal apa? Yang makin jauh sama Tuhan. Akhirnya pada waktu beban berat terjadi dalam kehidupannya, bukan kebenaran firman Tuhan yang keluar. Yang keluar apa? Apa yang dilihat mata, apa yang didengar. Berita-berita yang membuat dirinya menjadi ketakutan. Demikian juga saya. Saya ngaku kok. Pada waktu tertentu saya mengalami satu hal di mana saya sudah kuat, tidak masalah. Tapi pada waktu saya merasa, waduh saya ini sakit apa? Ya memang sekarang komunikasi teknologi makin hari makin luar biasa. Kita mau segala sesuatu bisa baca di apa? Di Google. Kita bisa baca di YouTube. Kita bisa tanya macam-macam di komunikasi. Tetapi hal ini sangat membahayakan kita karena bukan bidang kita toh. Sama sekali bukan bidang kita. Harusnya apa kita sebagai anak Tuhan? Kita memang sakit, kita memang kelemahan tubuh. Kita ke dokter sudah berdiagnosa dengan kita seperti itu. Yang selebihnya kita pasrahkan sama Tuhan dan kita percaya Tuhan memulihkan hidup kita. Amin. Saya masih ingat pada waktu saya masih kecil dulu. Sehingga saya ngomong, Tuhan firman-Mu luar biasa nyata sekali. Saya masih kecil dulu ada waktu sakit, mama ajak saya ke dokter. Pulang dari dokter itu bisa sembuh saya. Karena apa? Merasakan bahwa kalau sudah sampai ke dokter ngomong sakitnya ini, disuntik sampai ke rumah, nggak dipikir macam-macam. Merasa bahwa sudah tersembuhkan dan Tuhan Yesus sembuhkan saya. Selesai. Tapi sekarang enggak. Dokter sudah ngomong kayak gini, kita masukkan di dalam pikiran kita melalui apa? Google. Oh sakit ini apa? Kita baca tambah lama kita tambah takut. Kita lihat di YouTube tambah macam-macam. Kita tanya informasi melalui telepon apa tambah macam-macam. Yang dicari bukan diisi dengan kebenaran firman Tuhan dan segala sesuatunya baik. Yang diisi cuma di dalam pikiran apa? Yang negatif itu semua. Sehingga pada waktu malam hari perut sakit sedikit, yang keluar apa? Sesuatu yang negatif itu. Ini jangan-jangan, ini jangan-jangan, ini jangan-jangan, ini. Tuhannya hilang. Sehingga firman Tuhan berkata apa? Jangan kau khawatir akan hidupmu. Semua di tanganku. Nyata benar ternyata. Itu bukan tugas kita kok. Saya sampai sekarang, saya ngomong, aku gak mau hal ini. Sudah aku gak mau ngomong-ngomong kayak gini. Tapi segala sesuatu yang masuk itu, sudah kadung masuk di dalam pikiran kita. Kita mau tolak, bisa kita ngomong, aku gak mau. Tapi kita bisa gak mendelete otak kita? Apa yang masuk itu sudah tak kunci, gak mau tak keluarkan? Gak bisa. Di alam sadar kita, dia keluar terus sendiri. Keluar dalam pikiran kita sendiri. Ternyata kalau perutnya sakit dikit, dia langsung keluar. Jangan-jangan kamu pernah tahu baca di YouTube, sakit sebelah kiri, kamu gak bisa gini-gini, ini bertanda. Keluar di kepala kita, terus macam-macam. Ini bicara tentang sakit penyakit. Apalagi bicara tentang ekonomi. Wah, yang dipikir dalam pikiran kita dalam hari-hari ini apa? Cuman masalah perang di Ukraina. Hubungannya apa gitu loh. Nanti tambah lama, tambah gini, dunia tambah gini. Bacaan itu terus. Pikiran kita masuk itu terus. Pada waktu kita kerja, ada masalah dikit. Waduh, sebentar lagi akan menghadapi ini. Yang keluar cuman itu semua. Karena apa? Firman Tuhan tidak pernah didengar. Segala sesuatu yang didengar hanya sifatnya negatif semuanya. Di alam sadar kita keluar itu semuanya. Anak kecil tidak pernah dengar itu. Segala sesuatunya dia bisa riang. Orang dewasa sudah tua harusnya makin hari makin bijak. Amin. Apa yang ada di indera kita, mata sama kuping kita, memang kita gunakan bisa sehari-hari untuk segala sesuatu. Tapi yang sifatnya negatif mulai kita buang. Yes. Segala sesuatu yang gak baik mulai kita buang.
Segala pengetahuan yang tidak benar, yang membuat kita bukan menjadi baik, kita buang dalam kehidupan kita. Segala sesuatunya baik, segala sesuatunya kita sudah bebas, bukan baik, kita sudah bebas untuk bisa menerima. Tetapi berguna apa enggak dalam kehidupan kita? Ini penting. Tanpa kita sadari, dalam hal sakit itu aja saya bisa sekarang saya di atas mimbar saya berbicara. Tanpa kita sadari, membaca, mendengarkan diri Google, itu tidak bisa menyembuhkan kok, bukan solusi kok. Maksud kita sampai ke dokter, akhirnya dokternya kita ajak debat enggak? Dokternya ngomong, kamu enggak apa-apa, kamu gini. Enggak, katanya Google itu gini kok. Kayak apa ini, saya enggak sek ini enggak enak ini. Sudah di labkan saja, hasil labnya kayak gini. Tapi aku kayak gini Google yang ngomong kayak gini. Lama-lama dokternya ngomong kayak apa? Enggak usah ke saya, ke Google saja sana. Ini tanpa disadari kok. Manusia itu sudah kebawa dengan hal yang demikian sekarang itu. Ini saya berbicara secara praktek dan ini saya alami dalam hidup saya. Apalagi tentang hal-hal yang lain. Saya sadari ini kok. Orang sekitar saya ngomong, Papa kan baca gini, jangan dengarkan itu lagi. Buang itu semua. Ngomong buang bisa. Tapi kalau sudah masuk di sini, di alam sadar kita, dia keluar sendiri enggak? Tanpa kita sadari keluar sendiri. Terus keluar. Dan itu meracuni diri saya. Kayak apa cara menyelesaikannya itu? Kayak apa cara membereskannya itu? Ada satu hal yang sangat luar biasa yang saya dapat dari salah satu hamba Tuhan yang almarhum, dia salah satu guru saya juga, yang ngomong sama saya. Ini sekarang semua orang sudah umum, bagaimana cara membuang pasir yang ada di dalam gelas yang terisi air. Saya ngomong ditumplek semua saja, jadi kosong, nggak boleh. Tapi caranya bagaimana? Ambil air yang jernih, siram sebanyak mungkin, maka pasir itu akan keluar sendiri, terbuang, dan akhirnya air itu menjadi jernih semua. Caranya bagaimana? Masukkan hal yang positif dalam hidup kita sekarang. Hal yang positif itu apa? Firman Tuhan. Hal yang positif itu apa? Dalam mata ya, baca firman Tuhan. Hal yang positif lagi itu apa? Mendengarkan lagu pujian, mendengarkan firman Tuhan. Dia akan membenarkan pikiran kita, tidak secara langsung. Akhirnya yang keluar segala kekhawatiran, yang keluar apa? Firman Tuhan. Yang keluar apa? Segala beban aku tanggung. Segala apa? Firman Tuhan mengisi kehidupan kita. Kita tidak akan menjadi stres. Ada kekuatan Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Ini penting sekali. Coba kita mulai renungkan, kenapa ya aku kayak gini? Aku ini enggak mau loh mikir lo ini, mau tak buang loh. Tapi ini kok keluar terus. Ya pasti keluar, wong itu sudah masuk di dalam otak kita kok. Dan otak kita enggak bisa, aku enggak mau mikir ini, tak kunci. Ya kalau komputer di-delete gitu hilang, ini enggak bisa. Harus ditumpuki, diisi dengan kebenaran firman Tuhan, diisi dengan hal-hal yang sifatnya positif, maka segala sesuatunya menjadi baik. Nah ini pelajaran di dalam kebenaran firman Tuhan dan ada psikologinya. Tapi saya sekarang mau masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Manusia ini sedemikian lemahnya, ya, sedemikian tidak berdayanya oleh tubuh kita ini. Tubuh kita ini sangat lemah karena dosa, ya. Bukan tubuh kita ini lemah karena kita diciptakan dari debu dan tanah dan kita tidak ada harganya. Memang kita ini diciptakan dari debu dan tanah, tapi kita harus menghargai. Menghargai dalam apa? Kita diberi nafas Tuhan. Kita digambarkan seperti gambar rupa Allah. Ini sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Jangan sampai kita ngomong, tubuh kita ini adalah sesuatu yang tidak berharga. Oleh karena itu, ya memang seperti ini. Ini bahaya sekali. Baca firman Tuhan jangan satu. Baca firman Tuhan itu harus seterusnya. Tujuannya apa? Kenapa manusia diciptakan dari debu dan tanah? Kok bukan diciptakan dari emas permata?
Seperti orang-orang Raja Mesir itu, dia ngomong, dia ini raja, darahnya lain. Dia dibuat oleh Allah dari hal-hal yang mahal. Di Jawa pun, tanah Jawa juga pikir seperti itu, darah biru itu Pak ya. Orang merasa bahwa darah biru itu lain, kastanya. Firman Tuhan enggak. Kalau orang sudah kayak gitu jadi sombong enggak? Seolah-olah dia diciptakan lain dari orang-orang yang biasa. Oh Sandi darahnya biru, sombong, CP darahnya hijau, oh enggak apa, enggak ada artinya. Merasa dirinya hebat, tidak. Firman Tuhan mengajarkan semua orang diciptakan dari debu dan tanah. Jangan sombong, kamu itu dari sesuatu yang tidak ada harganya. Tetapi dibuat Tuhan menjadi berharga. Dibuat Tuhan menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Pada saat diberi nafas Allah dan Allah nyatakan serupa dengan gambarnya. Amin. Jadi jangan meremehkan kita diciptakan sesuatu yang sangat berharga di hadapan Allah. Ya, manusia ini kebablasan di sana. Ya, tetapi manusia memang seperti itu. Ya, di dalam kehidupan manusia sering terjadi hal-hal yang sangat tanpa disadari. Manusia ini ternyata begitu lemahnya karena dosa. Ya, tetapi manusia ini sesuatu yang berharga. Saya tadi ngomong kayak gitu. Nah, kelemahan manusia ini di mana? Kelihatannya dia sudah melakukan hal yang baik. Dia melakukan hal yang benar. Tetapi nyata-nyata dia tidak benar. Menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan. Coba kita lihat. Di dalam Matius pasal 16 ayat 15 sampai 18. Kalau saya renungkan hal ini, ya, ayat-ayat ini nanti kita baca, kalau saya renungkan, kenapa Rasul Paulus itu sampai ngomong di dalam Roma pasal 7, celakalah aku. Apa yang mau aku lakukan yang baik, tetapi bukan yang baik yang aku lakukan, tetapi malah yang tidak baik aku lakukan. Aku tahu yang baik bukan aku lakukan, tapi yang jahat malah aku lakukan. Celakalah aku, kenapa dia ngomong seperti itu? Untung aku punya Yesus. Pada waktu dia ngomong untung aku punya Yesus, itu pada waktu saya sebelum renungkan hal yang firman Tuhan yang saya baca saat ini, itu rasanya, ya untung punya Yesus, Yesus selamatkan aku, Yesus memberikan aku keselamatan ke sorga, cuman itu tok. Kalau cuman itu tok, ya memang untung. Tetapi keuntungan kita bersama dengan Yesus bukan hanya itu aja. Karena pada waktu kita terima Yesus dalam kehidupan kita tidak langsung ke sorga, benar enggak? Kita terima Yesus, kita masih hidup dalam dunia ini. Kalau kita hidup dalam dunia ini, tanpa Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita, tanpa Yesus ada dalam hidup kita, celakalah aku. Gak mampu, gak bisa kok. Manusia itu gak bisa menyelesaikan dirinya sendiri. Meskipun kita ngomong, aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih karunia itu bukan cuman selamat, terima Yesus, masuk surga. Bukan cuman itu saja. Kasih karunia itu berlimpah-limpah itu apa? Kita pasti masuk surga. Di dalam dunia ini, kasih karunia Tuhan itu berjalan terus dalam kehidupan kita. Saya buktikan. Di dalam Matius pasal 15, Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Terus, sampai dengan ayat yang ke-18 ya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 17, kata Yesus kepadanya, berbagailah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ingat ya, di dalam teologi orang
Kristen, orang percaya, bahwa gereja itu didirikan di dalam iman seperti yang Petrus nyatakan itu. Ya. Sekarang kita lihat. Ini kemarin sudah saya sharekan tapi saya ingin mengulang dan saya memperdalam. Di dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Ini kalau saya baca ayat ini, ya, Matius pasal 16, 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, iman-iman kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat ini bukan berarti Petrus ini menyangkal ketuhanan Yesus. Bukan. Sama sekali bukan. Ini sangat manusiawi sekali kok dia. Sangat manusiawi sekali. Dia berkata seperti ini. Tapi Yesus mau mengingatkan kita. Kita baca ya, seterusnya nanti saya jelaskan. Ayat 22, ayat 23. Maka Yesus berpaling berkata kepada Petrus, enyanglah iblis. Yang tadinya Petrus dikatakan dari ini, Petrus ini menjadi cikal bakalnya gereja. Tidak seberapa lama Yesus ngomong kepada Petrus apa? Engkau iblis. Enyanglah iblis, engkau sewaktu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kita harus ingat loh kata-kata ini, apa yang dipikirkan manusia. Sekarang kita ini, yang duduk di sini semua, kita ini manusia apa Allah? Lah Petrus itu pada waktu ngomong, engkau anak Allah. Dia mengakui enggak? Dia mengakui, dengan iman dia mengakui bahwa ini Allah. Dan Yesus ngomong, yang mampu berkata seperti ini bukan engkau tapi Allah. Yang ada di dalam engkau, yang ada di dalam engkau. Seperti juga kita. Bukan Petrus itu kesurupan, ya, bukan Petrus itu kesurupan, sebetulnya otaknya dia enggak mau ngomong bahwa Yesus ini Tuhan. Tapi Petrus itu kemasukan, terus dia ngomong, engkau anak Tuhan. Bukan seperti itu loh ya. Tetapi secara otaknya, dia menerima hikmat, dia menerima berkat, sehingga dia bisa berkata bahwa engkau adalah anak Allah. Seperti juga kita. Kita sih ngomong gampang, bahwa Yesus itu Tuhan. Rasanya kayak sesuatu yang, ya memang aku percaya dia Tuhan, kan seperti itu toh. Coba kita datang, tidak pernah nginjili mungkin. Coba injili seseorang, ya, yang memang belum menerima kasih karunia, ngomong sampai muru, ngerti? What is muru? Ya, dari pagi sampai sore, saya pernah menginjili seseorang, dia itu mau debat sama saya ngomong sama dia, dan dia sudah tidak bisa menjawab bahwa Yesus itu Tuhan. Sehingga saya akhirnya ngomong toh, Yesus Tuhan enggak? Dia ngomong apa? Aku tahu apa yang menjadi keinginanmu. Aku memang gak bisa bantah, tapi aku tidak mau percaya. Aku tidak mau ngaku bahwa Yesus itu Tuhan. Loh kenapa kayak gitu? Pokoknya aku tidak mau. Meskipun aku gak bisa bantah kamu, tapi aku tidak mau ngaku. Karena belum menerima kasih karunia. Sehingga pada waktu kita, tiba-tiba aku bisa percaya, terus aku bisa ngomong, Yesus itu Tuhan. Dan aku percaya bahwa dia itu adalah juru selamatku. Kita jangan nganggap itu remeh. Karena apa? Kasih karunia sudah hadir dalam hidup kita. Mau membuktikan bahwa kasih karunia itu mahal, gak semua orang dapat kasih karunia, nginjili coba. Ada orang yang belum percaya, datang ngomong-ngomong, Pak, ini gini. Kalau mau nginjili saya ajari.
Buka kitab Roma pasal 3. Semua orang berdosa. Tidak ada seorang pun yang mengaku bahwa Allah. Roma pasal 1. Bahwa Allah itu, kapan-kapan saya eksposisikan kitab Roma. Allah itu banyak sekali orang mengaku bahwa Allah itu ada. Banyak sekali orang ngomong Allah itu seperti ini. Tapi Allah yang digambarkan seturut pikirannya sendiri. Digambarkan seperti pohon-pohon, Allah itu apa. Diciptakan Allah menurut pikirannya sendiri. Jadi tidak sesuai dengan apa yang menjadi pribadi Allah. Injil itu terus diomongi, dia gak bisa bantah. Sampai dia tanya, loh kok bisa Allah jadi manusia? Saya jelaskan. Loh, apa namanya Allah kok mau jadi manusia? Saya jelaskan. Kenapa? Dia tidak bisa bantah semua. Dan dia mengakui, tapi akhirnya dia ngomong apa? Aku pokoknya tidak mau percaya. Itu saya ngomong sama dia mulai jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Makan, datang tak belikan makan ngomong. Saya bukan mengkristenisasi ya, tapi dia sendiri yang ngajak ngomong saya. Dan dia nantang saya. Akhirnya saya ngomong, saya injili. Tapi belum dapat kasih karunia, enggak mau. Besok ketemu saya lagi. Tak pikir-pikir kon bener, tapi aku enggak percaya. Loh ya apa? Ini sungguhan. Enggak mau percaya, enggak mau cobaan. Nah, sekarang pertanyaannya di dalam Matius pasal 16 ayat 23 ini. Petrus bisa ngomong, Yesus itu Tuhan. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Petrus menerima kasih karunia. Roh Kudus dihadirkan di dalam diri Petrus. Sehingga dia bisa berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi di ayat selanjutnya, secara manusiawi, Petrus memiliki pengetahuan enggak? Memiliki pengetahuan. Otaknya dia ini, jangan disamakan dengan otak kita sekarang. Gak mungkin kita ini sekarang kalau ngomong gini, oh Petrus itu, menyangkal Petrus itu, wah kok jadi gak percaya setelah percaya. Saya ngomong Petrus gak percaya, siapa? Dia gak pernah ngomong gak percaya kok. Loh buktinya kalau dia percaya, masa dikatakan nyangla iblis sama Tuhan Yesus. Kan kita bantah seperti itu toh. Petrus itu malah percaya, habis itu tidak percaya. Dia ini menyangkal bahwa Yesus itu Tuhan. Enggak. Secara manusia, ya kalau kita lihat sejarah. Pada waktu zamannya Tuhan Yesus masih hadir dalam dunia, salib itu melambangkan apa? Satu kejijikan, dosa. Orang yang berdosa, orang yang menjijikan, orang yang penjahat yang kelas luar biasa dosanya, itu baru disalib. Secara manusia, Petrus itu mengasihi Tuhan Yesus. Secara manusia loh. Dia mengasihi Tuhan Yesus gak? Apa yang dia lakukan itu apa salah? Apa? Yesus ngomong, anak manusia disalib. Ya salib. Ini memang kamu pantas disalib. Kalau dia ngomong kayak gitu apa? Oh Petrus tak tahu diri. Manusia kayak gitu toh. Ngopo gak ada rasa apa? Gak ada rasa kasih nih. Bener gak? Hati nurani manusia itu memang seperti itu. Selalu seperti itu enggak? Oh, so Tuhan Yesus baik sama dia kayak gitu. Pada waktu Yesus ngomong, anak manusia akan disalib, anak manusia akan menderita. Petrus ngomong, memang kamu harus seperti itu untuk aku. Cepet-cepet disalib-salib gitu. Terus kita semua ngomong, wah Petrus hebat imannya. Apa kita ngomong apa? Enggak tahu diri. Tidak ada kasih orang ini. Ya apa enggak pikiran kita kayak gitu? Pikiran kita kayak gitulah pastilah. Namanya manusia kok, benar gak? Tapi apa yang dipikirkan manusia, dikatakan apa? Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus berjalan dengan hati nurani sebagai manusia. Padahal hati nurani itu Rasul Paulus ngomong apa? Jahat. Karena sudah dikuasai sama DOS
Dosa. Ruwet enggak? Ruwet manusia itu. Petrus ngomong, aku anak manusia, sebentar lagi akan menerima salib dan akan dibunuh gini. Terus Petrus ngomong, ini semua drama ya. Petrus gak jadi ngomong kayak gitu, ada drama. Terus Petrus ngomong, yes, memang kau pantas disalib. Kira-kira yang nonton itu ngomong kayak apa? Waduh, imannya luar biasa tuh yang ngomong, orang ini, kalau hati nurani ini. Bener gak? Ya, hati nurani itu seperti gitu kalau kita mau nilai. Tanpa pandangan kita segala sesuatu ditujukan kepada Allah yang mulia. Segala satu kita bergerak di dalam kehidupan kita. Kita ini sekarang bergeraknya jangan menurut hati nurani. Hati nurani kita harus dipimpin oleh firman Tuhan. Standarnya sudah firman Tuhan. Maka itu baru kita berjalan di dalam kehendaknya. Kalau kita berjalan dalam hati nurani, serba salah. Kita akan kejebak dengan pikiran kita sendiri. Gereja. Ya. Aman Cik Bing, jantung saya cuma 81. Gereja ya, gereja. Sekarang gereja bagus-bagusan enggak? Program gereja dibaguskan, program gereja dihebatkan. Supaya orang kagum kepada Allah atau kagum kepada organisasi gereja atau kagum dengan pengelola gerejanya. Wih, orang ngomong, waduh luar biasa gereja itu. Orang semua kepingin kayak gitu enggak? Saya pun juga kepingin kayak gitu enggak? Saya minta ampun sama Tuhan kok. Ini dibangun dengan baik. 15 gembala gereja datang di sini. Yang ada dalam pikiran saya apa? Saya ngaku hari ini kok. Bahkan Tuhan sentil saya. Saya ingin supaya apa? Mereka mengakui. Waduh, meskipun Efrata jembatan titik bisa dibangun segini luar biasanya. Ini siapa yang berkorban ini? Tapi tidak ada dalam benak saya. Mereka bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan. Betapa hebatnya Tuhan. Ini saya ngaku dalam hati saya. Kenikmatan. Kita mencari kenikmatan di dalam keinginan kita. Itu paling bahaya sekali. Karena kenikmatan di dalam keinginan itu akan menjerat kita. Sehingga kita tidak menjadi bebas, makin kita kejerat. Kalau setiap keinginan untuk menuju kenikmatan, ya, itu bukan mencapai satu keinginan yang benar. Itu bukan mencapai satu keinginan, tapi itu bukan sesuatu kebebasan. Tetapi itu makin menjerat kita. Saya nanti buktikan. Rasul Paulus itu berkata seperti itu karena apa yang dipikirkan dia, cuman apa yang biasa dipikirkan manusia. Ini enggak bisa ini, Yesus ini baik kok disalib kayak gini, aku enggak mau. Tetapi apa yang dikehendaki Allah, dia enggak mau mikir di sana. Segala sesuatu yang terjadi, Yesus lakukan hal itu semua, itu untuk kemuliaan. Untuk menerima satu hal di mana Allah nanti Yesus dimuliakan. Untuk melihat bahwa Bapak dimuliakan. Untuk melihat segala sesuatunya yang baik. Di dalam kehidupan kita, barometer kita di mana? Untuk diri kita lagi atau untuk Tuhan? Kalau kita mengaku untuk diri kita, ya akibatnya seperti itu. Tapi kalau kita mengaku untuk Tuhan, akibatnya lain. Gereja didirikan di Petrus. Sebentar lagi Tuhan Yesus ngomong, iblis kamu. Karena apa? Seolah-olah Petrus itu baik enggak? Apa yang Petrus ngomong? Jangan sekali-kali, kelihatannya baik. Manusia semua memuja. Manusia bisa berkata, wah Petrus itu sangat baik. Dia enggak mau gurunya seperti itu, apalagi dia ngomong, jangan sekali-kali ada siapa yang akan menyalibkan kau, aku maju dulu untuk mati. Wah, rasanya pembela luar biasa enggak? Secara manusia baik, tapi dia lakukan itu supaya apa? Dikagumi oleh manusia, benar enggak? Bait Allah yang luar biasa seperti itu. Yesus ngomong apa? Akan dirobohkan. Apa yang menjadi kekaguman manusia? Satu kekejian di hadapan Allah. Ayatnya ada loh. Kita buka di dalam Lukas pasal 16 ayat 15.
apa-apa. Saya baru sakit, saya bisa khotbah hari ini cukup panjang. Ini semua kebaikan Tuhan. Ya, tanpa Tuhan nggak mampu saya. Tadi duduk di sana aja saya ngomong sama Linda, puji-pujian saya nanti berdiri kayak apa ini? Kok rasanya goyang semua. Tapi sampai sekarang saya bisa tegar, itu semua kebaikan Tuhan. Sama sekali bukan saya. Secara manusia tadi saya bimbang, kuat apa enggak saya. Tapi Tuhan memberi kekuatan sama saya. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang. Membenarkan diri di hadapan orang itu supaya apa? Orang kagum, orang Farisi ini. Tetapi Allah mengetahui hatimu. Tujuannya untuk dikagumi oleh orang. Dikagumi oleh manusia. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Gereja sekarang takut kehilangan jemaat dengan cara bagaimana? Tujuannya apa sih? Ketakutan kehilangan jemaat karena apa? Kalau sampai takut kehilangan jemaat karena takut nanti pemasukannya kurang, itu tambah tidak karu-karuan lagi. Ya, karena gereja sudah indikasinya sebagai bisnis, tambah salah. Tetapi sekarang gereja yang kelihatannya benar. Waduh, nanti kalau jemaatnya dikit, nanti dianggap bahwa gereja ini tidak diberkati. Gereja ini, Allah ini tidak bekerja. Dan orang bisa ngomong, waduh ini kayak apa ini pimpinannya. Sehingga apa yang dipanggil di atas mimbar, bukan kebenaran firman Tuhan yang diajarkan. Pokok bisa menyenangkan jemaat makin banyak. Sehingga orang bisa kagum, wah gereja itu jemaatnya banyak beribu-ribu. Kekejian di hadapan Allah. Sekarang banyak yang seperti itu yang terjadi. Dengan program-program 1 jam saja, setengah jam saja, atau apapun juga. Mulai dijalankan itu semua. Supaya makin banyak firman Tuhan tidak pernah dipikirkan seperti yang Rasul Paulus ajarkan. Yang tadi di dalam 1 Korintus. Karena jemaat sudah terbawa dengan kenikmatan daging. Tadi kita baca di ayat yang 13. Ditegur habis-habisan. Jangan kamu seperti itu lagi. Gak benar itu. Bukan itu yang jadi keutamaan Kristus. Tapi gereja sudah kebawa di sana. Yesus ngomong apa? Iblis kamu. Meskipun Pak Petrus baru ngomong seperti itu dan Yesus berkata, di atas ini akan didirikan gereja. Sebentar lagi Yesus ngomong apa? Petrus, nyang kamu iblis. Tanpa disadari sekarang gereja seperti itu. Masa saya dengar orang khotbah ngomongnya itu, ini masuk khotbah gitu loh. Ini masuk Injil yang ditinggikan. Guyonan. Makin suka guyon. Wah, jadi gereja itu bukan Injil yang dibuat kebenaran, tetapi guyonan. Motivator sekarang masuk semuanya. Firman Tuhan dibuat guyon. Saya enggak ada di dalam saya baca firman Tuhan. Seorang rasul, seorang nabi yang berani mengata-ngatain firman Tuhan supaya orang bisa ketawa. Tapi sekarang heran. Kalau firman Tuhan diberitakan dan dia dibuat bisa ketawa sedikit, itu pendeta yang hebat. Heran saya. Mana ada di firman Tuhan ini? Ya, seorang Rasul Petrus khotbah. 3.000 orang ketawa, hahaha, luar biasa Petrus. Sehingga mereka bertobat, tidak ada. Sekarang kalau Injil diberitakan dengan sungguh-sungguh, mereka mulai lemes. Dan pengelola gereja mulai takut, nanti kehilangan, nanti gerejanya dikatakan makin dikit. Tuhan tegur saya secara luar biasa dalam hal ini. Karena saya jujur ngomong, secara manusia. Ya, secara manusia. Kemarin 15 gembala datang, jemaat di sini berapa? Ya paling banyak sekitar 25. Rasanya malu gak? Malu. Waduh kok sedikit ya apa? Tapi Tuhan, ampun Tuhan, kamu datang di dunia muridmu 12. Satu aja mengkhianati engkau. Tapi kau lakukan dengan kasih. Wah luar biasa sekali Tuhan itu. Nah sekarang kita lihat ayat ini. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu sebab apa yang kami manusia dibenci oleh Allah. Dari kehidupan kita, ya.
Kalau kita baca hal ini, kita bisa stres gak? Bingung. Jujur bingung. Petrus pun mungkin bingung. Loh, kalau saya jadi Petrus, salahku apa sih? Kok kamu ngelok aku iblis? Bener gak? Aku itu tidak mau kamu disalib loh. Bener toh? Aku ini sayang sama kamu guru. Masa kamu disalib aku, kamu lebih senang saya ngomong, oke, cepet disalib, cepet. Aku ngomong kayak gitu, masa salah. Malah dilakukan iblis. Nah, dalam kehidupan kita, kalau kita melihat hal ini, terus kita mulai ngomong dalam diri kita, aku tuh harus bagaimana dalam kehidupan ini sehari-hari? Aku harus lakukan apa dalam hidupku ini? Supaya aku tidak sampai mempunyai pemikiran yang salah di hadapanmu, Bapak. Supaya aku bisa tetap kuat di dalam kehidupan dunia ini, bagaimana? Apa yang harus aku lakukan solusinya? Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Itu kelemahan, kebobrokan diri kita sendiri itu yang terjadi seperti itu. Sehingga Rasul Paulus menulis dalam kitab Roma pasal 7 itu. Apa yang aku lakukan yang baik, tidak aku lakukan. Tetapi yang jahat malah aku lakukan. Ingat kata-kata terakhir, untung aku punya Kristus. Kristus yang dipegang di dalam hidup kita. Kekuatan kita hanya satu di dalam Yesus. Amin. Nah, orang Kristen banyak ngomong, kekuatanku hanya satu di dalam Yesus. Apa itu sih kekuatannya Yesus itu? Apa sih kekuatannya Yesus itu dalam hidup kita itu apa? Apa sih itu? Saya kemarin sedikit horor, sedikit tidak apa-apa cerita ya. Saya kemarin di rumah sakit, saya keluar. Kan habis makan saya mesti jalan. Di pucuk itu ada lorong. Nah, lorong ke sana itu ada 10 kamar, itu ditutup sama plastik, tidak bisa ke sana. Tutup sama plastik gitu tok, plastik putih gitu. Nah, saya jalan. Setiap sampai sana kok ditutup plastik. Hati saya gak enak, saya balik lagi. Tapi begitu balik itu, saya merasa ada sesuatu yang mengikut saya gitu loh. Naik hati saya, noleh gak ono. Balik lagi jalan. Sampai di tengah-tengah setiap saya akan keluarkan asam lambung tuh. Saya ludah ada wastafel sana. Wastafelnya itu kalau tangan gini airnya baru turun gitu loh. Saya jalan 2 kali, saya gini turun. Ketiga kali saya gini, belum tangan saya gini dia sudah turun airnya. Nah, darah Yesus gitu, enggak. Oh paling ini kena ludah saya dia otomatis gitu ya toh. Saya tenang aja jalan lagi. Kok rasanya tidak enak, saya balik lagi. Begitu saya balik, dari plastik itu kok rasanya ada bayangan gitu masuk ke kamar sana. Loh, suster baling, saya kayak gitu. Saya balik lagi. Begitu balik lagi, saya tetap dari plastik, dia di sipan saya gini, zut gini. Duh, apa ini? Saya jalan lagi, enggak ngomong darah Yesus, enggak. Ini sesuatu yang enggak baik, istri enggak masuk kamar. Saya enggak mau bukain istri saya, takut toh nanti. Ya, saya tidur. Besok pagi saya tanya sama suster, sus, kenapa ditutup? Ya itu dulu setiap hari yang mati 45, kena COVID di sana semua. Saya secara teologi, mati masuk neraka apa surga, tidak ada hubungannya gitu loh. Ya paling setan itu goda kamu. Kenapa kok ditutup? Susternya tidak mau ngerawat di sana semua, minta direhab. Kenapa? Kalau malam-malam itu loh teleponnya bunyi-bunyi terus Pak. Tatet, di Parani tidak ada orang yang memang tidak ada pasien nih. Jadi kita takut, ya wes saya gitu tak. Nah kita, yang tadi saya ngomong, dalam nama Yesus, aku percaya, ada Yesus. Cuma gitu, untuk ngelawan itu tak dah. Kita berkata, ada Yesus dalam hidupku tujuannya untuk supaya ngelawan setan tok. Salah. Setan yang dalam diri kita itu loh yang paling nemen. Apa yang dalam diri kita? Manusia ini repot toh. Sehingga Paulus ngomong, untung aku punya Yesus. Ya untungnya punya Yesus itu di mana sih? Hebatnya Yesus itu kalau kita punya Yesus itu hebatnya di mana? Ketidakberdayaan kita, ya, ketidakberdayaan kita melawan tubuh ini loh. Jelas toh? Rasul Paulus itu kan ngomong, apa yang aku mau yang benar,
malah tidak aku lakukan. Tapi yang jahat malah yang aku lakukan. Berarti ketidakberdayaan tubuh kita ini loh. Kita tidak bisa, sudah hopeless, sudah mati total, sudah tidak bisa dilawan. Untung punya Yesus. Kok bisa kalau ada Yesus kita bisa melakukan benar dan melakukan hal yang jahat? Ya tidak melakukan yang jahat, ya, tapi melakukan yang benar. Caranya bagaimana? Kalau saya baca, kalau saya renungkan, ya, yang pertama kali kata-kata khotbah Tuhan Yesus di atas bukit itu luar biasa. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita di hadapan Allah. Orang yang suci hatinya itu berbahagia di hadapan Allah. Dulu saya tidak mengerti itu. Ternyata luar biasa loh. Sumber kebahagiaan kita itu hanya di dalam Dia. Amin. Tanpa Dia, tidak ada. Dunia ini cuma, apa ya, kebahagiaannya itu cuma di sini loh. 5 indera kita tok, cuma sebentar tok. Tapi sumber kebahagiaan itu hanya di dalam Dia. Itu nyata loh, tidak bisa dilawan. Kamu mau ngelawan itu, cari kebahagiaan cuma semu tok. Apa yang menjadi kenikmatan, saya tulis ya, apa yang menjadi terikat dengan kenikmatan tubuh, ya, itu akan membuat kita makin sengsara. Terikat dengan kenikmatan tubuh itu membuat kita makin sengsara. Nyata bener. Kenapa? Coba kita bayangkan ya. Kita makan, bicara makan lagi aja ya, sini senengannya yoyo sebabnya. Kita makan sesuatu yang rasanya enak ya. Enak sekali, kita makan. Waduh nikmat, luar biasa. Bakso ini enak luar biasa. Makanan 100 kali. Nanti kamu akan mencari sesuatu yang lebih nikmat lagi. Dan kita kalau sudah terikat dengan yang demikian, betapa sengsaranya enggak? Rasanya segala sesuatu itu tidak ada yang nikmat. Karena kita akan mencari terus kenikmatan-kenikmatan itu terus. Oleh karena itu ada yang namanya penyelewengan di dalam keluarga. Karena mau mengenakan dirinya dengan kenikmatan-kenikmatan yang dia tidak bisa merasakan bahwa Tuhan telah menyediakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Amin. Merasa kurang. Dan ini dicari terus oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga Rasul Paulus ngomong, coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 13 ya. 1 Korintus 6 pasal 13 ya. Mulai pasal 12 ya. Segala sesuatu halal bagiku. Tetapi bukan segala sesuatunya berguna. Amin, kita sekarang ngerti toh? Kita di dalam Tuhan memang sudah bebas. Mau apapun juga, no problem. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan dalam dunia ini sudah tidak ada batasan lagi. Karena sudah diselesaikan di dalam Kristus. Benar gak? Mau masuk di ruangan keramat. Paling keramat pun yang namanya apa? Tabut perjanjian itu tuh. Sudah Tuhan selesaikan enggak? Pada waktu Yesus mati di kayu salib. Tabut perjanjian itu robek dan terpecah dan belah. Berarti apa? Yang namanya sesuatu yang suci, yang sangat sakral. Gitu. Orang yang hatinya tidak suci aja masuk sana mati, betul gak? Itu dibereskan sama Yesus. Betul loh? Apalagi cuma masuk ke sesuatu. Beres-beres sama Tuhan Yesus. Amin, segala sesuatunya sudah beres-beres toh. Tapi secara manusia kita masih takut gak? Saya aja gini, di tepi bayangan toh. Balik di kamar. Gak berani. Apalagi Ratna digini kan semaput mungkin bisaan. Benar enggak? Gelap, saya ditanya sama suster kok pada jalan. Pak, jangan lewat sana. Putar-putar sini apa, oh Pak. Ojo putar di sana. Saya kan enggak tahu maksudnya. Gak apa-apa, mereka ketawa semua. Tapi saya jalan kok enggak enak. Kan saya juga memang dikasihi sama Tuhan karunia itu terus tempo. Jalan. Kok enggak enak, sungguhan terjadi seperti itu. Tapi saya enggak damai, mosok tak debi gini kan enggak lucu. Terus masuk kamar aja gitu ya toh. Besok paginya saya tanya suster seperti itu. Manusia itu seperti itu.
Segala sesuatu halal bagiku. Segala sesuatu itu halal karena Kristus. Amin. Tidak ada manusia, orang itu kualik kalau mikir, aku jadi orang Kristen itu nanti repot. Kebebasanku dibatasi. Minggu, aku harus ke gereja, aku harus doa, aku harus gini. Biasanya aku bisa enaknya sendiri. Coba, kalau kamu memang benar-benar mengerti kekristenan, kebebasanmu betul-betul dibebaskan oleh Kristus. Amin. Kamu sebagai manusianya diikat. Hamba dosa itu diikat enggak? Manusia itu enggak sadar bahwa hidupnya itu sudah dikuasai dosa. Dikuasai dosa itu, hamba dosa itu kita bebas atau kita diikat? Namanya hamba, masuk kamu rajanya dosa. Siapa yang di sini jadi rajanya dosa? Kecuali kamu rajanya dosa, saya enggak tahu. Kalau rajanya dosa ya berarti rajanya setan, mesti. Tidak ada jadi rajanya dosa, semua jadi hambanya dosa enggak? Kalau sudah jadi hamba, itu berarti diikat enggak sama tuannya? Kamu lebih senang diikat jadi hambanya dosa atau menjadi hambanya Tuhan? Kalau jadi hambanya Tuhan itu kamu diikat, salah. Tuhan tidak mengikat engkau. Tuhan memberikan satu janji apa? Kuk yang kupasang padamu enak dan ringan rasanya. Benar gak? Aku memberi kebebasan kepadamu. Aku melepaskan kau dari ini. Aku melepaskan kau dari ini. Betul gak? Tapi manusia tidak sadar bahwa dia diikat oleh sesuatu yang namanya dosa. Dosa itu bisa berupa kenikmatan, keinginan nikmat, macam-macam. Dan itu dianggap satu hal yang membuat dirinya bebas. Padahal enggak, itu makin mengikat dirinya. Ayatnya banyak. Di Mazmur, saya kalau baca itu semua, saya lagi bukan khotbah tetapi saya PA. Saya aja yang baca, tapi saya bertanggung jawab di atas kebenaran firman Tuhan. Benar toh? Kita hamba dosa berarti kita diikat dengan kuasa dosa, benar gak? Dia membebaskan kita dari kuasa dosa. Kita menjadi manusia yang bebas. Kita sudah terikat itu semua, tidak ada takut-takutan. Kita bebas, tetapi dikatakan bukan semuanya berguna. Wah, sudah dibebaskan, sudah dikuduskan, sudah didoai, makan sate kerang 100. Ya setruk. Tidak berguna bagi tubuh tuh. Benar gak? Setiap hari soal makanan saja ini ya. Soal yang lain-lainnya banyak. Barometer kita yang pertama, berguna gak bagi tubuh? Karena tubuh ini adalah baitnya. Ingatannya banyak loh. Tuhan itu ngomong, tubuhmu itu adalah baitku. Sehingga kita mulai mengintrospeksi, ini berguna gak bagi tubuh? Karena tubuh ini adalah bait Allah. Ini kita lakukan untuk memuliakan Allah enggak? Lebih lanjut seperti itu. Roma pasal 12 ayat 1, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan. Itu nyata dalam kehidupan Tuhan. Harusnya seperti itu dalam kehidupan kita. Tetapi bukan sesuatu berguna, segala sesuatu halal bagiku. Ditekankan lagi loh. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Wih, luar biasa enggak? Karena kalau dia ngomong halal, dia bisa diperhamba enggak? Bisa. Zaman sekarang ini banyak orang diberhamba oleh apa? Kenikmatan-kenikmatan itu. Kekayaan, istri cantik, suami ganteng, keluarga bahagia, menjadi idaman, keinginan, kenikmatannya cari seperti itu, terikat. Yesus malah dipinggirkan dalam hidupnya. Akhirnya apa? Kecepit gak? Kecepit. Perjanjian lama itu bacaan. Itu mengajarkan kenikmatan-kenikmatan yang dunia ajarkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan pada waktu itu. Akibatnya mereka kejepit semua. Banyak itu ayat-ayat, cerita-cerita di sana. Ya, ayat 13 ya, yang terakhir. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Dibinasakan itu bukan perutnya dimatiin, bukan. Tidak kekal ini gitu loh. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, bukan mencari kenikmatan. Melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Hidup ini bukan cuma untuk tubuh, bukan untuk cari kenikmatan. Karena kalau kita cari kenikmatan, sudah saya jelaskan toh. Karena di dalam semboyan orang itu banyak ngomong kayak apa. Saya tulis ini ya.
Karena dunia mengajarkan ya, hidup adalah sebagai tuan yang sejati, artinya sanggup melakukan apapun juga yang manusia inginkan. Seolah-olah hidup itu adalah mengajarkan hidup adalah sebagai sesuatu yang sejati, artinya sanggup melakukan apa saja yang manusia inginkan. Nah ini biasanya terjadi kepada orang-orang yang dirinya pinter. Dia merasa bahwa segala sesuatu bisa dia lakukan, segala sesuatu bisa dia wujudkan di dalam kehidupannya untuk mencapai yang namanya satu kenikmatan. Berjuang seperti itu kan gak salah tuh, ini kan juga memuliakan Tuhan. Tidak, kalau tujuannya kita introspeksi diri, untuk diri kita, untuk memuliakan diri kita atau untuk Tuhan. Kalau untuk diri kita, berarti kita mencari kenikmatan untuk diri kita. Dan itu akan menjepit diri kita. Pasti tidak ada puas. Aku kepingin kaya seperti ini. Nanti kalau aku sudah seperti ini, orang semua bisa melihat aku seberapa hebatnya. Nanti pada waktu batas seperti itu kurang lagi, mencari lebih lagi, tidak ada batasnya. Tetapi kalau di dalam Tuhan, Tuhan puaskan kok. Tuhan gak pernah kok orang minta 1 talenta, orang dikasih 5 talenta, dikembalikan menjadi 5 talenta plus 5, berarti 10. Tuhan gak ngomong, loh kok cuma 5? Balik, harusnya kan 10. Tidak. Orang yang dikasih 2 talenta, dikembalikan 2 talenta. Tuhan gak ngomong, loh 2 kok kembali 2, harusnya 3. Yang dipuji bukan jumlahnya, tetapi hatinya. Yang 1 talenta disimpan. Tidak mau digandakan, tidak mau dianukan. Bukan Tuhan ngomong, kamu kenapa seperti itu? Secara manusia dia rasanya baik enggak? Rasanya baik kok. Kecuali kalau bukan disimpan ya, sama dia dihabiskan, itu jahat toh. Tuannya datang, mana talenta yang kamu kasihkan? Habis. Entek. Ya malah tuannya. Tapi dia ngomong apa? Aku takut Tuhan marah, aku takut gini, tak simpen. Hamba yang jahat. Apa seperti itu? Tuhan gak pernah menuntut berapa jumlah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang kita lakukan untuk memuliakannya. Tuhan gak pernah menuntut itu. Yang Tuhan mau hatimu, apakah kamu sudah melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidupmu. Kehendak Tuhannya satu kok, lakukan ini. Jadi berapa itu urusan ngangkari, yang penting kamu sudah lakukan. Yang satu gak mau melakukan, seolah-olah dia baik, dia simpen, tapi jahat. Nah, kita makin mengerti di dalam kehidupan kita sekarang. Bersama Kristus, secara luar biasa. Saya bisa merasakan, Tuhan, dulu aku rasanya sudah mengerti firman Tuhan, eksposisi gini. Tapi di dalam praktek, aku ternyata lebih besar Tuhan. Aku gak ngerti kok. Sekarang ini mulai kau bukakan satu-satu dalam hidupku. Mulai kau lihatkan hal-hal yang benar dalam hidupku. Ternyata seperti ini dah. Ternyata seperti ini. Dulu seolah-olah, wah kalau aku jadi Petrus, aku ngomong kayak gitu, kebacot mari ngomong di Tuhan. Sekarang ngomong gak boleh. Emangnya lu itu siapa? Petrus lakukan hal itu, kelihatannya betul. Tetapi tujuan Petrus yang salah. Tidak sesuai dengan apa yang menjadi pikiran Allah. Menjadi pikiran manusia. Yang manusia yang berpikir seperti manusia yang apa? Yang penuh dengan kelemahan. Juga seperti yang ada dalam diri kita. Aku itu. Kalau enggak kita enggak sadar enggak? Kita baca itu yang kita salahkan siapa? Petrus itu. Petrus itu menyangkal. Enggak benar. Introspeksi dirinya enggak ada enggak? Kita pun jauh lebih seperti Petrus, sering kayak gitu. Oleh karena itu mulai sekarang, setelah mendengar firman Tuhan ini, kita sadar dan kita kembali ke jalannya. Amin firman Tuhan.